Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat malam berikut sahabat budaya di mana saja berada, kita berjumpa siang hari ini di acara kita yaitu Nusantara Siang, obrolan tematik peningkatan investasi dengan topik kita hari ini pengaruh kenaikan PPN terhadap iklim berinvestasi. Alhamdulillah saya sudah bersama Bapak Irfandi Tawil Tenri SEMM. Beliau adalah Ketua Bidang Investasi dan Hubungan Antar Daerah BPD HIPMI Sulsel. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Irfandi. Ya, waalaikumsalam Ibu Haryanti. Apa kabar Pak Irfandi? Alhamdulillah sehat meskipun cuaca agak antap ya, kita harus tetap semangat. Kita ketemu tadi dengan hujan-hujan gitu ya. Tetap semangat. Saya panggilnya Pak Irfan ya. Iya, Pak Irfan. Oke, kalau saya anti Pak Irfan. Baik, Oke. Pak Irfan, kalau bicara tentang pengaruh kenaikan PPN terhadap iklim berinvestasi. Nah, pastinya juga bicara PPN ini apa ya? Kita harus tahu dulu apa pengertian dari PPN itu. Silakan Pak. Jadi sekilas terkait dengan PPN, memang PPN ini sangat seksi diperbincangkan di akhir tahun ini. Ya. Perlu kita ketahui bahwa PPN ini kan pajak pertambahan nilai, itu dipungut oleh negara dan dikembalikan sama negara, dan tentu fungsi pajak ini kembali ke masyarakat umumnya, antara lain dalam sektor kesehatan, pembangunan dan lain-lain. Jadi PPN ini ke negara tapi kembali juga ke masyarakat. Jadi tentu ini harus balance antara pajak dan pengeluaran negara terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik Pak Irfan, kapan sebenarnya kenaikan PPN itu terjadi dan apa alasan dibaliknya? Sudah berapa kali di dalam tahun ini, Pak Irfan? Baru sekali. Baru sekali. Ya, baru sekali. Jadi memang ini kan tahun ini kan pajak PPN kan 11%. Oke. Ya. Baru-baru pemerintah ini menetapkan dan merilis untuk memperlakukan di tahun 2025. Ya, saya pikir kebijakan ini memang tidak serta-merta atau tidak secara prematur. Pasti butuh pertimbangan yang matang sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan atas kenaikan PPN di tahun 2025.
Saya juga berpendapat bahwa terkait dengan kebijakan pemerintah memang ada pro dan kontra. Sekali lagi saya bilang pemerintah pasti mempertimbangkan apa dampak baik buruknya terhadap ekonomi di tahun 2025 secara nasional. Saya kira pemerintah butuh pertimbangan yang matang. Ya tentu kembali untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sebaiknya Pak Irfan, masyarakat khususnya dunia usaha melihat dan memahami kebijakan pemerintah ini? Ini pastinya ya paling tidak kita PPN-nya naik terus ini dari tahun ke tahun begitu. Ini memberatkan atau tidak ya kalau Pak Irfan melihat hal ini? Iya, memang apa ya, di satu sisi memang ada ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak seharusnya. Ya, tapi yang pastinya apapun kebijakan pemerintah tetap kita pro. Ya, tapi sedikit usulan kami dari BPD HIPMI Sulawesi Selatan ya tentu mendorong terus program pemerintah yang pastinya pro rakyat. Terkait dengan dampak terhadap kenaikan PPN 2025 pasti ada dampaknya. Yang pertama itu pasti terjadi inflasi. Ya, karena kebutuhan dasar pokok kita itu di distribusi atau dalamnya di pabrik pasti kan naik. Terus daya beli pasti menurun dengan pertimbangan barang-barang naik, terus ekonomi lemah. Apalagi yang pasti kena dampak itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi memang pemerintah harus hadir untuk memberikan kebijakan yang seimbang. Ya, contohnya barang-barang naik, pasti yang dampaknya itu kan kelas menengah ke bawah. Barangkali ada program-program dari pemerintah yang bisa memberikan ekonomi secara baik. Katakanlah kemarin kan sudah ada BLT, ya paling tidak bisa ditingkatkan sehingga daya beli masyarakat itu bisa memberi ruang-ruang untuk menikmati apa yang ada fasilitas di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini kan saya baca juga selama beliau memimpin ini, beliau memang pasti pro rakyat dengan kebijakan-kebijakannya itu. Yang pertama itu kan yang kena PPN itu kan tidak semua produk, yaitu hanya kelas premium saja. Yang kedua terus itu kan yang kena pajak juga itu hanya di sektor kesehatan, itu hanya yang menggunakan kelas VIP. Oh begitu. Iya, jadi memang Prabowo Presiden ini ya tetap pro kepada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, Pak Irfan, lantas bagaimana kenaikan secara langsung ya? Ini apakah mempengaruhi juga biaya produksi perusahaan itu sendiri? Otomatis mempengaruhi. Otomatis. Ya, otomatis. Apanya ini yang dipengaruhi Pak Irfan? Iya, karena kan gini, ini kan ada harga dasar. Iya, setiap produk itu kan ada pajak. Pasti mengikut secara tidak langsung. Seperti itu rumusnya. Oke. Ya, selain biaya produksi, sektor apa saja yang terpengaruh oleh kenaikan PPN Pak Irfan? Dan misalnya harga barang dan jasa, daya beli konsumen dan lain sebagainya Pak Irfan. Ya, kita ketahui bahwa yang paling kena dampaknya adalah UMKM. Ya, kita tahu bersama bahwa UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi secara nasional. Tapi kalau ada pemberlakuan PPN yang agak naik atau ditingkatkan di tahun 2025 pasti ada pengaruhnya. Jadi memang butuh didorong supaya pemerintah dalam ini tetap memberi kebijakan yang pro kepada rakyat kecil. Berupa bantuan mungkin secara tunai atau alat-alat saja Pak yang perlu dibantu sebenarnya untuk UMKM ini dilihat, karena ya maaf ya, kalau kita ke mall itu Pak Irfan tidak dipungkiri, makan itu PPN-nya lumayan ya Pak Irfan. Jadi bagaimana menghidupkan UMKM? Nah sedangkan PPN-nya naik dan itu juga memberatkan masyarakat. Kan masyarakat menengah juga mau tahu pergi ke mall Pak Irfan. Masa sih high class yang bisa ke sana? Nah kita kodong yang menengah contoh ya, itu mereka juga mau menikmati makanan. Oh makan di mall itu seperti ini begitu ya Pak Irfan. Saya ulangi kembali bahwa memang kan harus ada kebijakan, katakanlah bantuan. Ini kan paling tidak harus ditingkatkan lagi lebih besar lagi supaya ini ada pemerataan. Ya, tidak serta-merta bahwa hanya orang yang high class yang bisa menikmati sumpah makanan di mall. Jadi memang harus ada subsidi pendapatan dalam bentuk baik dalam bentuk tunai maupun non tunai.
Iya. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Kita coba terima penelpon yang mau bergabung Pak Irfan nih. Mungkin silahkan ya, mau tahu PPN kita yang ya terdampaknya bukan kepada pengusaha, perusahaan dan juga UMKM, tapi juga masyarakat yang Pak Irfan tadi katakan. Assalamualaikum, selamat siang. Iya. Iya, dengan siapa Pak? Lagi? Iya Pak, ada pertanyaan Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pak Hanafi. Saya angkat itu. Iya. Dan saya di kesenai. Saya angkat gaji pensiun tidak diperhatikan kesian. Oke. Oke. Gaji pensiun tidak diperhatikan. Oke. Saya angkat diperhatikan. Oke. Oke. Iya, terima kasih Pak Hanafi Pasar Terong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya beliau ini adalah pensiunan juga, begitu Pak Irfan. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya Pak Irfan. Iya. Jadi memang memang ada tantangan baru buat Presiden Prabowo ke depan. Iya. Karena kenapa? Ini kan COVID saja baru berlalu. Bisa kita saksikan bahwa ekonomi secara nasional bahkan secara internasional itu memang kena dampaknya dengan COVID. Tapi bisa kita lihat bersama bahwa Indonesia bisa keluar dengan tantangan yang luar biasa, sehingga ekonomi bisa kita lebih lebih baik dibanding dengan negara-negara lain. Ya, terkait dengan Bapak yang tadi itu ya Pak Hanafi, nanti kita tinggal tunggu kebijakan Pak bagaimana ke depannya ini kebijakan Pak Presiden. Ya tentu sekarang ini kan kita belum bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang tidak seharusnya. Ya kita menunggu, ini kan baru disusun perencanaan untuk tahun 2005. Ya mari kita lihat bagaimana implementasi yang terkait dengan kebijakan PNS misalnya, UMKM misalnya, dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara tentang biaya produksi, Pak. Sektor apa saja yang terpengaruh dengan kenaikan PPN, misalnya harga barang dan jasa, juga daya beli konsumen dan lain sebagainya. Nah, Pak, bagaimana sebenarnya PPN di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan dunia? Iya, kalau saya lihat kita masih dalam dominan relatif aman ketimbang dengan negara-negara yang berkembang atau negara maju yang ada di luar Indonesia. Sepertinya kita masih relatif aman lah terkait dengan adanya kenaikan PPN 2025 ini. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Okay. Masih relatif aman lah. Masih relatif aman Pak ya aman. Dibandingkan dengan negara lain yang ada ya. Semoga kebijakannya berpihak masyarakat ini. Insya Allah ya, kita makanya kita dari HIPMI ini Bu Haryanti kita mendorong kita memberi masukan, tetap kita berpihak. Memang kita ini dari dunia usaha memang harus sinergi. Harus sinergi. Ya karena berbicara masalah investasi itu kan tidak serta-merta bahwa PPN naik, investasi pasti menurun. Ya pasti ada pengaruhnya, tapi ada beberapa faktor yang lain, diantaranya itu kan keamanan negara. Kalau aman negara pasti kan orang berinvestasi. Apalagi kalau pajak aman, pasti kan keberlanjutan bisnis investor itu pasti keamanan sahamnya. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Irfan, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan bagaimana berinvestasi dengan kenaikan PPN yang ada. Sesaat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Basana andron manggeku rewasa ritalasana lamun ko baji
sia-siamu. Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, masih bersama Pak Irfan di siang hari ini. Tadi Pak Hanafi sudah bertanya, semoga terjawab pertanyaannya tadi Pak Hanafi. Kita akan kembali Pak Irfan, apakah kenaikan dari PPN sendiri ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi investor? Kita tahu kalau tinggi PPN, investor pasti bilang, wah saya agak sedikit sungkan untuk menanamkan saham di daerah atau khususnya di Indonesia. Pak Irfan silakan. Memang ada kendala terkait dengan investasi Indonesia, karena kenapa? Bisa dibilang bahwa kondisi pasar ini kan rentang belum stabil. Jadi sehingga para investor berpikir untuk menanamkan sahamnya karena kan tidak ada kepastian, belum ada kepastian ekonomi secara berkelanjutan. Ya contohnya jangan sampai seimpes seumpama, terus daya beli kurang, pastikan tidak menjanjikan bisnis secara berkelanjutan. Jadi memang ada pertimbangan untuk itu. Itu pun secara nasional, baik itu penanaman modal asing, pasti seperti itu juga modelnya Bu. Jadi memang besar dampaknya terkait dengan investasi. Nah, kalau investor sendiri, ini kan kita tahu lah ada investor asing atau sebaliknya. Apakah kenaikan PPN ini bisa membuat Indonesia kurang menarik bagi investor asing? Bukan juga kurang menarik Bu, tapi saya sampaikan tadi bahwa ini kan tidak seharusnya bahwa kita khusus untuk PPN saja, tapi ada beberapa faktor tadi saya bilang tadi, dari segi keamanan misalnya. Jadi memang terkait dengan investasi itu kan di Indonesia dimanapun itu pasti itu masalah sisi keamanan untuk berinvestasi. PPN itu kan bisa kita mungkin barangkali bisa dikondisikan, ya karena meskipun daya beli turun, maka pemerintah harus hadir untuk memberi subsidi misalnya. Jadi akan ada solusi. Nah saya pikir kami dari HIPMI mendorong agar kemudian pemerintah memberi solusi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
seperti itu. Kalau dari pihak asing sendiri Pak, dipelajari dari beberapa grafik ini tahun 2025, apakah ada peningkatan yang Pak Irfan lihat? Kalau investasi di tahun 2024, mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu relatif aman untuk tahun 2004 aman. 2024 Ya, aman ya. Ya. Tapi tahun depan kita kan belum tahu bagaimana. Ini belum ada kepastian. Ya kan saya bilang tadi ini kan masih pemerintah masih baru menyusun RPJMN untuk kemudian dieksekusi program di tahun 2025. Nah, kita lihat bagaimana nanti actionnya nanti pemerintah terkait dengan apa yang disusun dalam RPJMN ini. Apakah investasi itu menarik Indonesia atau malah sebaliknya? Iya, seperti itu, Bu. Oke, kalau bicara investor lagi kembali Pak Irfan, ini investor sebenarnya investor asing dari kurun waktu 2024 itu apakah mengalami penurunan atau lebih meningkat ini Pak Irfan? Itu kan grafiknya pasti kan naik turun. Oke. Iya, mungkin di bulan ketiga misalnya naik, seterusnya turun. Ya tergantung, kalau saya pikir tergantung situasi ekonomi Indonesia. Kalau akhir tahun ini Pak Irfan melihat apakah ada kenaikan dari investor atau meningkat? Relatif aman. Aman ya, artinya, investornya. Ya, investor artinya pembangunan Indonesia kan termasuk bagus lah. Ya, apalagi zamannya Presiden Pak Jokowi ini kan cukup aman juga terkait investasi karena keamanan ada di situ. Seperti itu. Oke, dari sisi UMKM pangan, sandang, papan yang mana kalau investor lebih banyak ini Pak? Kalau Bapak lihat dari kacamata Bapak sendiri ya? Iya. Atau HIPMI, iya. Jadi saya kembali tadi ke PPN. Apa itu PPN? PPN ini kan pertambahan pajak nilai yang dipungut sama negara yang tentu kembali untuk pembangunan di sektor pembangunan kesehatan dan lain. Nah, tentu investor melirik apa yang menjadi pembangunan yang prioritas di negara, katakan Indonesia misalnya. Ya katakanlah kemarin investor menanam saham untuk pembangunan seumpama kemarin waktu zamannya Pak Presiden Pak Jokowi itu kan kebanyakan infrastruktur. Ya tentu investor melirik itu. Yang kedua pembangunan IKN misalnya. Ya tentu investor harus melihat potensi apa yang menjadi pasar bisnis dalam pembangunan secara nasional, begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya satu saja, tapi banyak sektor usaha yang bisa diinvestasikan oleh para investor untuk menanamkan modalnya. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Irfan. Apakah kenaikan PPN juga membuat Indonesia kurang menarik tadi dari asing atau sebaliknya? Sebaliknya ini maksudnya apa nih Pak? Yang Indonesia sendiri maksudnya ya? Iya, Indonesia sendiri. Kalau dari Indonesia bagaimana Pak Irfan melihat? Iya, kalau kita Indonesia kan selalu, apalagi kami dari pengusaha, pastikan kita selalu berharap bahwa investor itu sebisa mungkin menginvestasikan di Indonesia karena kita jangan keluar negeri investasi, Anda orang Indonesia jangan keluar negeri lah paling tidak ya Pak Irfan ya. Kita harus mendorong investasi lokal ya supaya Indonesia ini maju, makmur dan sejahtera. Harapannya Pak ya. Oke. Baik, Pak Irfan, mungkin tadi juga sempat disentil ini sektor mana yang paling rentan terhadap dampak negatif kenaikan PPN, misalnya UMKM, industri padat karya dan lain sebagainya. Nah, apa ini sebenarnya? Padat karya itu yang mana itu Pak Irfan, boleh jelaskan dulu pada pendengar kita. Jadi gini Bu, ini kan terkait dengan peningkatan PPN. Saya katakan tadi bahwa yang paling dampaknya adalah UMKM. Ya, karena UMKM ini tulang punggung ekonomi secara nasional. Ya, bisa kita lihat kemarin waktu COVID kan Bu. Bisa kita datanya itu secara data itu sangat menopang. Benar. Sangat menopang. Jadi memang ini kalau UMKM yang kena dampak terkait dengan PPN, ya saya bilang tadi pemerintah harus hadir memberi solusi supaya tidak ada kesenjangan sosial kelas menengah ke bawah. Ya, apalagi kami ini di HIPMI mempunyai ketua Andi Amar yang memang pengusaha terkait dengan investasi khususnya di selatan, kami tidak ragukan. Ya, karena investasi itu kan ada lobby-lobby. Oh begitu. Ya, ada lobby-lobby, ada ada
jaminan keamanan. Ya, tentu saya punya ketua Andi Amar, saya tidak ragukan untuk itu, untuk mencari investor untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan seperti itu. Dan HIPMI ini masih muda-muda ya Pak Masih muda-muda. Irfan ya. Iya, jadi kalau HIPMI itu batasnya cuma 40 tahun berHIPMI. Oh begitu. Kalau lebih Anda pensiun begitu. Pensiun, sudah pernah bakti. Aduh, gawat nih. Ya, begitu Bu. Jadi memang di HIPMI ini ada unik, memang pengusaha-pengusaha muda semua. Ya. Dan itu dari mana saja Pak mereka kalau bicara investor yang ditarik oleh HIPMI sendiri? Iya. Lokal ya maksudnya Iya, lokal. mau. Ya lokal. Jadi memang kita ini kan mencari investor memang yang ingin berinvestasi, katakanlah pariwisata, Bulukumba misalnya. Ini kan Bulukumba ini kan sangat terkenal dengan pariwisatanya, terus Toraja. Kira-kira potensi di Bira misalnya Bulukumba, kira-kira potensi apa yang bisa diambil sama investor? Ya pasti kan investor berpikir untuk keberlanjutan bisnis seperti itu Bu. Jadi harus melihat peluang terkait dengan apa yang bisa diinvestasikan dan peluang bisnisnya seperti apa. Begitu ya Pak ya. Lebih ke wisata banyak Pak untuk investor begitu kalau lokal? Banyak. Lebih banyak Iya, ke sana ada ya. beberapa. Kalau rekan-rekan dari HIPMI semua lebih banyak menarik apa investor dari mana nih Pak? Lokal. Irfan? Lokal ya, lebih banyak ya. Lokal lebih banyak. Ya, Oke. insya Allah saya juga dari bidang 12 yang bidang investasi. Mungkin Januari ini kita akan melakukan audiens ke PTSP penanam modal ya, untuk mencari formulasi untuk kemudian kita mencari investor untuk dibawa ke Sulawesi Selatan. Iya karena yang peronto-peronto tuh banyak ya Pak ya. Banyak. Apalagi orang Sulawesi itu banyak sekali. Alhamdulillah mereka bisa membantulah perekonomian di Indonesia. Insya Allah HIPMI hadir untuk sinergi dengan pemerintah Bu, dalam tingkat provinsi dan nasional. Alhamdulillah. Baik, Pak, apa yang telah dilakukan pemerintah sendiri untuk meminimalkan dampak negatif kenaikan PPN terhadap iklim investasi? Iya, masalah apa yang perlu itu kan belum dilakukan apa-apa Bu, karena ini kan berlalu kan baru tahun 2025. Oh begitu, Iya. Oke. Iya. Kalau yang berjalan bagaimana Pak melihat sisi yang sudah berjalan? Iya, kalau sekarang kan sudah apa ya, terkait dengan 11% ini kan relatif aman juga untuk 2024 ini. Nggak ada, saya pikir dari sisi pengusaha juga berbicara, nggak ada masalah, nggak ada apa namanya, daya beli juga bagus, terus pembangunan juga di era Pak Jokowi ini bagus. Saya rasa nggak ada masalah untuk tahun 2024. Nah, tinggal kemudian tahun 2025 kita harus lihat seperti apa kebijakan pemerintah dalam ini Presiden Prabowo. Tapi yang pastinya kami dari HIPMI siap mensupport dan mendorong apapun yang diperlukan sama Presiden kita Prabowo Subianto. Kalau investasi yang ini kan kita lihat emas lah. Emas ini cukup tinggi Pak, investasinya lumayan lah. Banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan transaksi tersebut Pak, kalau melihat hal tersebut. Iya. Jadi masalah emas ini kan memang menarik juga Bu. Iya. Di sisi apa namanya kelas menengah ke bawah itu kan juga menjanjikan. Ya katakanlah dia beli emas itu kan untuk invest juga. Ketika ada kebutuhan mendesak itu pastikan dia bisa seketika untuk apa namanya memasarkan kembali. Jadi memang investasi yang cukup bagus. Saya pun demikian Bu. Jadi dalam sektor untuk investasi memang ada beberapa hal kecil yang bisa kita investasikan untuk kemudian kesejahteraan kita bersama seperti itu. Iya, karena kalau bilang mohon maaf nih orang-orang Ugi, orang Makassar, pokoknya orang Sulawesi lebih banyak biar itu emas mahal, toh tetap jadi beli. Betul. Ini salah satu investasi yang menarik juga Pak ya untuk para pengusaha. Adakah dilirik dari pengusaha HIPMI sendiri untuk berinvestasi dari sisi logam emas ini, Pak? Iya, kalau kami dari HIPMI dari bidang 12 ini belum mengarah ke sana. Iya, kami hanya fokus untuk sementara dulu bagaimana pembangunan di Sulawesi Selatan ini bisa ada pemerataan. Kita support gubernur yang terbaru yang akan dilantik mendatang. Ya, itulah yang kita fokus saja dulu. Untuk di sektor emas dan lain itu kami belum kesana, tapi insya Allah pasti kita akan kesana nantinya. Jadi pelan-pelan dulu untuk kemudian bagaimana supaya investasi menarik untuk masuk di Sulawesi Selatan.
Terlepas dari investor Pak, ini mungkin ada ketakutan juga yang terjadi mungkin ya. Karena kan Sulawesi Selatan kalau dibilang apalagi Makassar tuh gempar dengan adanya uang palsu dan lain sebagainya. Apakah ini juga mempengaruhi? Tadi Iya. tidak ada hubungannya Bu. Oke. Iya, karena investasi itu kan berhubungan dengan pemerintah. Iya, pasti ada regulasi, ada kebijakan di situ. Terkait dengan uang palsu itu kan ada hubungannya. Iya, dengan para investor untuk masuk di Makassar misalnya. Nggak takut kan mereka bilang, aduh, iya, nanti saya tanam modal ada ini begini. Iya, karena Nggak ada ketakutan seperti itu Pak Nggak ada. Irfan. Nggak ada. Oke, tidak ada ya Pak Nggak ada, Irfan. karena investor itu kan diatur sama regulasi dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Iya, jadi tidak ada was-was dari. Ada kepastian hukum di situ bagi investor yang masuk di Sulsel. Kalau dari HIPMI sendiri tidak goyah juga ya Pak ya? Enggak goyah. Kalau itu insya Allah kita ikhtiar untuk kemudian kita membantu pemerintah dalam ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak Irfan. Sesaat lagi kita kembali selepas yang berikut ini. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Kami dari kepolisian Iya. menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan. Oh ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi. Tapi Pak. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan. Aduh, Pak. Dikenakan pasal Undang-Undang Aturan Lalu Lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama Bu. Segera ditindaklanjuti. Tapi. Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih Bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya Bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum Bang. Lah abang yang ngomong terus. Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Nyaman ya? Beli di mana? Iya, ini tas anyaman dari Eceng Kondok loh. Bagus kan? Wah, iya bagus banget. Berapa harganya? Harganya murcik loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online. Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya? Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang. Beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini. Jadi mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan? Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
Baik, kita masih bersama Pak Irfan di siang hari ini, sahabat budaya, masih bicara terkait topik kita, pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap iklim berinvestasi. Yang pasti kalau kita berinvestasi ya artinya mau dapat yang namanya keuntungan begitu ya. Betul. Tidak mau rugi Pak Irfan ya. Oke, Pak Irfan, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi kenaikan PPN ini? Ya. Jadi memang kalau kita investasi pasti kan kita mau untung, Bu. Iya, jelas itu, jelas. Pak. Jadi bukan pengusaha namanya kalau tidak mau untung. Pasti untung ya tentu. Walaupun itu sedikit Pak Irfan sedikit. ya, tapi bukit nantinya. Tapi tentu harus mengacu kepada aturan. Oke. Ya. Jadi investor itu kan butuh kepastian hukum dan butuh kepastian regulasi. Iya. Jadi kalau pemerintah hadir untuk membuat regulasi yang pasti untuk keamanan para investor yang kemudian untuk menangkan sahamnya, saya rasa itu akan lebih baik lagi bagi peminat-peminat yang mau berinvestasi di Indonesia atau Makassar misalnya. Ya, memang harus hadirkan regulasi yang pasti dan keamanan yang pasti, seperti itu, Bu. Jadi ada regulasi, Pak, regulasi ya? yang mengikat. Kalau ini perusahaan sendiri, apalagi perusahaan besar, otomatis dampaknya sangat besar juga, Pak ya. Apakah ada langkah untuk pemecatan dan sebagainya karyawan begitu, Pak? Iya. Kalau seperti ini kejadiannya? Pasti ada. Pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi dampaknya tidak seperti kemarin di COVID. Oh begitu. Iya. Kemarin waktu COVID itu kan memang PHK besar-besaran. Ya karena memang produksi terbatasi, social distancing dan lain-lain, memang ada gerakan terkait dengan perputaran bisnis. Kemudian untuk PPN ini pasti kan ada juga dampak ke sana, tapi kan tidak terlalu signifikan saya rasa. Iya, karena kalau kita lihat juga sekarang itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar, Pak. Kita tidak bisa pungkiri itu karena COVID kemarin dan harus memulai awal lagi. Bagaimana bahkan keamanan juga itu berdampak, Pak, karena kita lihatlah Palestina itu dan Indonesia kan satu rumpun agama. Betul. Jadi ada sedikit perpotongan begitu, Pak Irfan. Tidak membeli produk-produk dari luar negeri. Ya memang. Makanya pemerintah juga sekarang itu mendorong supaya produk dalam negeri itu bisa bersaing. Iya, makanya sekarang itu dalam hal ini Kementerian Perindustrian mendorong yang namanya TKDN. Apa itu, Pak? Tingkat komponen dalam negeri. Tentu semua kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya pembangunan itu wajib mempunyai sertifikat TKDN dari perindustrian. Memang didorong supaya usaha lokal itu bisa dipakai untuk para pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia. Jadi tidak mesti dari luar negeri misalnya. Memang kita harus mendorong supaya industri lokal bisa untuk kemudian bermanfaat untuk para pelaku usaha. Ya, dan brand-brand terkenal dari mancanegara itu lumayan, Pak, pergerakan mereka ya. Iya, betul. Bahkan mereka berani, Pak, untuk menurunkan harga, memberikan penurunan makan ya, contoh makanan. Itu berani, Pak. Apakah produk lokal juga bisa seperti itu, Pak Irfan? Makanya kalau kita kembali ke regulasi. Selama regulasi menjamin kita, pasti kita juga bisa bersaing. Indonesia kan apa yang tidak bisa dimiliki bersama Indonesia ini, potensi kita besar, industri, hasil pertanian apa lain itu kan kita miliki semua dibanding negara-negara lain. Jadi memang kita dari sisi pelaku usaha memang tinggal butuh regulasi yang pasti, dan keamanan sehingga keberlanjutan bisnis itu bisa stabil. Seperti itu. Oke. Baik. Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki investasi, Pak Irfan? Jadi sudah pada saat ini kan dari sisi keamanan aja, Bu, saya rasa. Keamanan, Pak ya. Karena pasti itu kan kalau ekonomi tidak stabil dalam satu negara, pastikan para investor berpikir, nah jangan sampai saya investasi nanti misalnya baru uang saya tidak kembali,
ya kan, atau seumpama tidak aman atau bagaimana, itu kan salah satu pertimbangan untuk kemudian pemerintah memperbaiki semua mekanisme sehingga iklim dunia usaha Indonesia itu bisa stabil. Seperti itu. Ya, baik. Ini pemerintah sendiri dalam hal ini Pak, pergerakannya di tahun 2024 untuk menahan investor, apakah sudah baik dilakukan? Menurut kacamata Pak Irfan sendiri? Kalau saya pribadi ini kan tentu pemerintah itu kan selalu terbuka bagi investor yang mau masuk Indonesia. Ya karena kenapa? Memang untuk keberlanjutan pembangunan itu memang harus ada sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dan para investor. Ya ketika ini ketemu, insya Allah semua program bisa dieksekusi dengan baik. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Pak, bagaimana prospek investasi di Indonesia setelah kenaikan PPN ini? Ya, kalau saya berharap, Bu, ini kan harapan. Iya. Ini harapan, mudah-mudahan adanya kenaikan PPN 2025 ini Indonesia semakin maju, semakin makmur untuk mencapai cita-citanya, seperti itu. Ini harapan aja untuk secara pribadi. Pak, kalau dilihat juga dengan berjalannya waktu 2024 ini terdampak sangat besar sekali itu di 3 bulan terakhir, Pak ya. Kita melihat daya beli masyarakat itu sudah berkurang, atau mohon maaf koreksi kalau saya salah. Mereka juga sudah, kita pergi ya, contoh ya, pergi ke mall makan. Itu lihat-lihat dulu, waduh, pergi makan 30.000 PPN-nya 11%. Beli lagi hal-hal yang semacam skincare, jam mahal, itu kena juga Pak ya. Itu masuk dalam salah satu juga terkena dampak PPN ini. Nah, bagaimana dengan daya saing ini Pak? Apakah regulasinya sudah benar-benar diatur oleh pemerintah dampak-dampak tersebut supaya investor itu tidak merasa bahwa rugi Kak deh. Ya, silakan Pak. Jadi memang saya sampaikan tadi bahwa memang ini kan tidak semua produk yang yang kena PPN. Iya. Saya sampaikan tadi awal bahwa katakanlah sektor kesehatan. Bagi yang menggunakan ruangan PV itu kan akan dikenakan PPN. Pajak. Iya. Tapi yang di bawah itu kan tidak. Ya itu sektor kesehatan. Ya belum yang lain. Yang premium itu kan saya rasa kebijakan pemerintah ini, kalau saya rasa kami dari HIPMI ini kan sudah sudah solutif lah. Ya karena ada pengecualian. Artinya Anda disamaratakan semua bahwa semua produk premium dan lain itu kena semua pajak 12%. Jadi saya rasa kebijakan ini ya pro rakyat secara pribadi. Seperti itu. Bagi penikmat kuliner ya pasti berpikir untuk makan di tempat-tempat yang wah ya Pak ya. Karena PPN-nya akan terdampak. Itu yang terdampak Pak ya? Iya. Lebih terdampak itu ya? Kalau sembako kan enggak. Sembako enggak. Oh, untuk sembako tidak? Tidak. Jadi memang kan kalau produk makanan itu kan, maksudnya bilang tadi itu kan memang pemerintah hadir untuk pro rakyat. Karena tidak semua barang-barang kena pajak 12%. Sembako pun tidak. Kalau sembako tidak. Tapi kalau untuk jajan, skincare, jam tangan mahal dan lain sebagainya itu kena PPN. Iya kena. Itu kan termasuk kelas premium. Oh itu yang kena Pak ya. Kalau brand lokal juga ada yang kena Pak untuk produk sepatu, baju dan lain sebagainya itu kena juga PPN. Belum. Kalau produk asing yang masuk keluar seperti handphone dan masuk ke Indonesia, handphone dan lain sebagainya itu juga terdampak Pak untuk PPN. Iya pasti ada. Itu terdampak PPN. Jadi yang punya handphone yang mereknya lumayan, Anda berpikir dulu untuk tahun depan membeli atau mau pergantian boleh. Kalau semacam pay later juga itu akan terdampak Pak untuk investor seperti itu. Gimana Bu? Semacam kayak penanaman saham, modal, peminjaman begitu, itu juga terkena dampak PPN. Kalau kita membeli barang secara kredit itu juga terdampak Pak. Iya terdampak pasti. 12%. Iya terdampak. Wah, jadi kalau yang mau kredit akhir tahun ini boleh ya, Natal tahun baru. Banyak pinjaman kayaknya antri di bank ini. Pak ini
PPN yang terkena tadi yang sempat Bapak singgung. Kalau di mall itu saya mohon maaf saya belum kurang tahu ini informasinya. Kalau barang-barang mahal branded itu yang terjual di mall, apakah PPN-nya berbeda dengan toko-toko yang ada di pinggir jalan itu, Pak? Untuk branded barang ya, benda ya. Kalau kita bandingkan itu kan cuma persoalan harga. Oke. Iya, jadi kalau saya rasa ada toko-toko di pinggir jalan misalnya dengan di mall pasti kan cuma perbedaan masalah harga aja. Strategis tempat mungkin begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Tapi itu terkena dampak juga Pak? Pasti kena dampak. Iya, kena dampak. Yang penting dia termasuk kelas premium. Termasuk kelas premium. Iya, seperti itu. Oke, baik Pak Irfan, ini tanpa terasa kita sudah tadi berbicara tentang investasi, PPN, dan juga mungkin masyarakat kita yang terkena dampaknya. Salah satunya ya menengah ke bawah begitu Pak ya. Tapi sembakonya tidak tahu ya. Pak Prabowo ini memang pro rakyat. Oke. Kalau dari HIPMI sendiri melihat hal ini dan juga mungkin pesan inspiratif lah untuk para pelaku bisnis dan investor, apa yang dari bisnis dulu lah Pak, lalu kita ke investor. Apa yang perlu Bapak sampaikan untuk menginspirasi mereka? Ayolah investor, tetaplah berinvestasi di Sulawesi Selatan, jangan kemana-mana begitu. Tetap mikir di sini, jangan ke luar negeri. Oke. Silakan Pak Irfan. Jadi memang secara pribadi selama saya berusaha dan saya melihat dan kacamata sendiri di Sulawesi Selatan, investasi itu cenderung aman. Dan tidak ada persoalan yang pernah terjadi terkait dengan para investor. Jadi saya rasa para investor silakan masuk di Sulsel. Kami dari dari Sulawesi Selatan merespon baik kalau ada investor yang masuk di Sulawesi Selatan. Nah, pastinya kita akan jamin terkait dengan regulasi karena kan sudah terbukti Bu. Selama ini kan belum ada pernah kejadian bahwa investasi seperti ini, begini dan lain itu masih cenderung aman. Seperti itu. Iya, oke. Baik, Pak Irfan, terima kasih untuk kedatangannya di RRI Makassar. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan silahkan sahabat budaya yang lainnya yang mungkin ingin bertanya dan sebagainya nanti kita bisa di lain kesempatan. Terima kasih juga buat Pak Hanafi sudah hadir di telepon. Semoga PNS diperhatikan, tahu apa pensiunan ini khususnya ya. Khususnya pensiunan tadi sempat disinggung oleh Pak Hanafi. Terima kasih Pak Irfan di Tawil Tenri SEMM, Ketua Bidang Investasi dan Hubungan Antar Daerah BPD HIPMI Sulsel dengan topik kita pengaruh kenaikan PPN terhadap iklim berinvestasi. Semoga iklim investasi kita baik ya di tahun ke depan. Amin. Optimis Bu. Optimis ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.